Implementasi Aksi Perubahan oleh Project Leader Erni Widyastuti SEMH dengan judul Optimalisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran pada Rencana Penarikan Dana Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sebelumnya, mari sejenak kita mengenal bantuan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin yang diajukan lewat aplikasi Sit-Bankum. Provinsi Banten sendiri memiliki 21 OBH terverifikasi. Berikut alur teknis program bantuan hukum. Pertama, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum melalui website Sistem Informasi Database Bantuan Hukum atau disingkat Sit-Bankum. Kemudian panitia pengawas daerah kantor wilayah melakukan verifikasi atas permohonan bantuan hukum tersebut. Selanjutnya Panwasda akan membuat berita acara serah terima atau BAST yang kemudian disetujui oleh pemberi bantuan hukum. Dokumen BAST ini kemudian diteruskan kepada bagian keuangan pada kantor wilayah pada aplikasi Sakti. Problematika yang timbul. Keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat terbatas dan belum adanya pedoman yang mengatur terkait dengan teknis reimbursement bantuan hukum, sehingga sering terjadi penumpukan di akhir batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dikeluarkannya mekanisme aturan reimbursement agar terjadi pola yang teratur dan mempermudah dalam melakukan perencanaan penarikan dana setiap triwulannya. Dalam upaya meningkatkan IKPA dan RPD, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan beberapa langkah strategis optimalisasi sebagai berikut. Melakukan review DIPA per triwulan serta meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran berubah di akhir triwulan. Melakukan review anggaran tiap bulan untuk memastikan pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan RPD yang sudah dibuat, serta menyelaraskan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan realisasi anggaran yang diserap dan ditargetkan penyerapan anggaran triwulan yang akan datang. Kemudian, mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulan pada 10 hari kerja pertama tiap triwulan. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan, terjadwal sesuai dengan RPD dan target penyerapan anggaran dan kegiatan per triwulan per jenis belanja yang telah ditetapkan, serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang baik berupa belanja bahan, persediaan, barang operasional atau non-operasional maupun belanja perjalanan dinas yang tidak terkendala AA, refocusing, dan jukdis. Selanjutnya melakukan proses penginputan dan pelaporan capaian output, antara lain menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian, melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin tepat waktu paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya, menetapkan metode perhitungan pencapaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output yang memiliki karakteristik beragam, melakukan percepatan kegiatan sesuai dengan target capaian RO triwulan 1 dan 2 sesuai dengan target PCRO yang diproyeksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulan 1 dan 2 dalam DIPA, selalu memonitor status data yang ada pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Lalu membuat surat edaran kepada pemberi bantuan hukum terkait dengan anggaran yang harus direimburse pada setiap bulannya dengan membuat kota atau batas akhir tanggal reimbursement dalam jangka pendek dan menambahkan klausula pada perjanjian kontrak. Terobosan inovatif. Dengan membuat perencanaan melalui memasukkan klausula pada perjanjian, serta perlu dibuatnya atau diatur sistem kuota dalam bentuk surat edaran kepala kantor wilayah untuk anggaran yang dapat direimburse. Tahapan aksi perubahan. Koordinasi dengan mentor. Membentuk SK tim efektif verifikator dan tim mengelola anggaran. Rapat tim verifikator dan tim mengelola anggaran. Monitoring dan evaluasi bantuan hukum ke penerima bantuan hukum. Monitoring ini dilakukan di lapas rutan serta di tempat tinggal penerima bantuan hukum. Hal ini merupakan bukti terlaksananya strategi pengembangan kompetensi, sosialisasi surat edaran.
Dalam sosialisasi ini menjadi bukti terlaksananya strategi diseminasi atau sosialisasi dan publikasi terhadap aksi perubahan. Manfaat aksi perubahan dengan RB tematik atau terdampak untuk memastikan layanan bantuan hukum tidak diberikan secara asal-asalan. Kualitas organisasi bantuan hukum atau OBH diperbaiki dengan indeks kinerja dan melakukan akreditasi ulang OBH. Pengawasan kualitas bantuan hukum lebih terukur. Indeks kinerja ini juga memudahkan bagi semua pihak untuk melakukan reward and punishment. Dampaknya secara signifikan terletak pada peningkatan jumlah penerima bantuan hukum, walaupun dengan jumlah anggaran bantuan hukum yang masih relatif sama. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. Sebelum dikeluarkannya surat edaran distribusi pencairan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum atau OBH belum merata. Setelah adanya surat edaran, adanya pemerataan distribusi pencairan anggaran bantuan hukum. Keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan. Manajemen pemerintahan dapat diimplementasikan sejak dimulainya dari perencanaan. Setelah itu diperlukan harmonisasi bersama dengan pendekatan urusan pemerintahan dan dapat mengefektifkan dan mengelola sumber daya berdasarkan tugas dan fungsi dan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal ini IKPA dan EPD Bankum. Pengawasan berbasis resiko. Pengawasan rutin berdasarkan tingkat resiko kegiatan yang dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan OBH, dan pengawasan insidental dengan pengecekan realisasi kegiatan OBH berdasarkan urgensi atau kebutuhan. Pengadaan barang dan jasa. Meningkatkan kualitas perencanaan penarikan dana dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia khususnya OBH. Testimoni proyek perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Erni Widyastuti, yaitu surat edaran teknis reimbursement anggaran bantuan hukum sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Edi, Panitia Pengawas Pusat PPHN. Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta PKP Angkatan 204 atas nama Ibu Erni Widyastuti dengan tema optimalisasi indikator kualitas pelaksanaan anggaran atau IKPA pada rencana penarikan dana atau RPD bantuan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Proyek perubahan ini sangat baik dalam mendorong optimalisasi percepatan realisasi anggaran bantuan hukum pada kantor wilayah Banten. Selamat dan sukses untuk Ibu Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Erni Widyastuti, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan CDIH dengan judul Optimalisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran IKPA pada rencana penarikan dana bantuan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Perencanaan diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas. Selain itu, perencanaan juga penting untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan dana pada masa yang akan datang. Perencanaan penarikan dana dapat memberikan informasi yang dipakai untuk memanfaatkan dana yang belum dipergunakan. Target penarikan dana ditetapkan persentase berdasarkan perhitungan perkiraan perencanaan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran. Untuk mencapai target yang diharapkan tersebut, saya sebagai mentor sangat mendukung apa yang dilakukan oleh peserta PKP Saudara Erni Widyastuti, karena ini sangat membantu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Semoga dengan adanya inovasi ini, indikator kinerja pengelolaan anggaran pada penarikan dana bantuan dapat berjalan terukur, terencana, dan tidak terjadi deviasi yang tinggi di setiap triwulannya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Budi Mustopo dari tim Efektif Pengelola Anggaran. Saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Erni selaku Kasubit Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dengan tema optimalisasi nilai IPA pada rencana penarikan dana bantuan hukum yang bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi di wilayah Banten. Selama ini, mekanisme pencairan dana bantuan hukum belum ada aturan yang berlaku, sehingga rencana penarikan dana pada indikator halaman 3 IPA tidak bisa maksimal. Semoga dengan aksi perubahan Ibu Erni ini dapat mendorong nilai IPA, khususnya indikator halaman 3 IPA, dapat maksimal dan membuat nilai IPA BPHN di Kanwil Kemenkumham Banten menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair, Direktur dari Organisasi Bantuan Hukum Advokasi Syariah, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Erni Widiastuti, Kasubit Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH dengan tema optimalisasi indikator kinerja pengelola anggaran atau IKPA pada rencana penarikan dana bantuan hukum. Dengan adanya surat edaran akan mempermudah para OBH melakukan reimbursement dan kegiatan yang dilakukan akan teratur dan terencana dalam melakukan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tentunya kami berharap sebagai mitra dari Kemenkumham atau BPN, semoga anggaran demi anggaran yang telah ada semakin meningkat dan ditambah guna memperluas dan meningkatkan kinerja kami dalam melakukan penjualan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kanwil Kumham Banten semakin pasti jawara.